Halo guys, kembali lagi di konten musiman, di mana gue akan merekomendasikan anime-anime baru yang tayang mulai bulan April 2025 atau musim semi 2025, Spring. Biar nggak lama, kita mulai aja. Pertama, ada Arumajoga Shinumade, kisah Raspberry Megu. Ini nama MC-nya yang saat Sweet 17 itu atau ulang tahun ke-17 malah divonis kalau umur doi sisa 1 tahun lagi karena sebuah kutukan. Dan satu-satunya cara untuk sembuh dari kutukan ini adalah dengan mengumpulkan 1000 air mata kebahagiaan. Lu pikirin dah tuh caranya gimana? Manganya sih heartwarming, ekspresif, menyentuh juga ya buat dibaca, dan semoga animenya sama. Dari gue sih pasti nonton dulu, karena opening songnya yang nyanyi Sakamoto Maya. Minimal gue pasti nontonin opening songnya lah. Di nomor 2 ada Lazarus. Jadi pada tahun 2052, dunia tuh damai dan makmur berkat obat bernama Hapuna yang bisa nyembuhin segala penyakit. Tapi pembuat obat ini yang bernama Dr. Skinner itu tiba-tiba ngilang. Dan dia muncul lagi setelah 3 tahun. Tiba-tiba dokter ini bilang, lu semua yang minum obat Hapuna akan meninggal 3 tahun lagi. Satu umat manusia kena prank cuy. Karena ini terbentuklah Lazarus, sebuah satuan unit yang tugasnya menyelamatkan umat manusia dari masalah ini. Ini gue murni baca sinopsis ya guys, karena ini anime original MAPPA. Jadi saran gue coba aja dulu kalau suka premisnya. 3. Ada Vigilante, Boku no Hero Academia Illegals. Timeline anime ini tuh beberapa tahun sebelum kisah My Hero Academia dimulai ya. MC-nya itu pria bernama Himawari Koichi, seorang pria biasa yang ingin menjadi superhero. Tapi karena kemampuan dia dianggap remeh, otomatis impian ini sulit. Koichi punya kemampuan slide and glide, di mana dia bisa mengeluarkan gaya tarik dari tangan dan kakinya. Di awal-awal, dia cuma bisa pakai kekuatan ini ketika nempelin 3 bagian dari tubuh dia ke permukaan. Dan karena tidak bisa menjadi pahlawan, Koichi nanti direkrut untuk menjadi vigilante. Mereka yang main hakim sendiri untuk menginvestigasi kasus-kasus seperti narkotika, geng, dan lain-lain. Kesimpulannya, lu suka My Hero Academia, nonton ini. 4. Datang dengan ekspektasi tinggi ada The Beginning After the End. Kisah salah satu raja terkuat Grey yang reinkarnasi di tubuh seorang anak bernama Arthur. Berbeda dengan kehidupan sebelumnya, Arthur ini dicintai dan dikelilingi orang-orang yang baik. Tapi ya, yang namanya MC pasti ada aja masalah. Dari diserang bandit, lalu nanti bertemu dengan makhluk asing yang ngajarin dia ilmu baru, bahkan sampai masuk ke sekolah sihir, guild, dan sebagainya. Ceritanya tuh panjang nih sampai dia dewasa. Catatan dari gua, rendahkan ekspektasi kalian. Karena kalau dilihat dari trailer ya, banyak orang yang khawatir ini animasinya tidak sesuai ekspektasi yang cukup tinggi. Coba aja dulu 3 episode, atau ya baca aja. 5. Ada Haite Kudasai Takamine-san, si paling sempurna. Takane Takamine, pinter, cantik, atletis pula. Tapi dia punya rahasia, yaitu skillnya yang bernama Eternally Virgin Road, di mana Takamine bisa mengubah tindakan dia di masa lalu supaya ujian dia tuh selalu bagus. Tapi bayaran untuk menggunakan skill ini adalah ia harus buka lingerie atau pakaian dalamnya. Dari premisnya udah kelihatan nih bakal ecchi. Nah, MC kita, Shirota, itu sadar akan hal ini dan dia diancam sama Takamine. Lalu dijadikan babu buat bawain pakaian dalam ekstra. Catatan dari gua, opening songnya bakal dinyanyiin sama Masami Okui-san. Tahu lagu keduanya Yu-Gi-Oh? Atau openingnya Slayer? Atau lagu Rainbow Revolution yang melegenda itu beliau yang nyanyi. Intinya dia legend lah. Di nomor 6 ada Katainaka no Osan, Kensei Ninaru. Ini kisah bapak-bapak bernama Beryl yang menjadi seorang guru pedang di pedesaan. Dia nggak dikenal, tapi semua murid-murid dia itu sukses semua. Nah, salah satu murid ini mengundang Om Beryl untuk jadi instruktur atau semacam guru di kerajaan. Orang-orang nggak percaya dong, siapa bapak tua desa satu ini. Tapi ya, pengalaman nggak bisa bohong. Dengan kemampuannya, Om Beryl bakal bikin terkejut satu pasukan ini. Kalau lo suka anime Aku Menepis Segalanya yang beberapa musim lalu, mungkin cocok bakal nonton ini. Gue sih nonton ini. Di nomor 7 ada Witch Watch, romance komedi antara Morihito, cowok yang punya kekuatan dan fisik sekuat Ogre, dan Nico, teman masa kecilnya yang sedang belajar untuk menjadi penyihir. Masalahnya, sihir si Nico ini suka bawa masalah, dan Morihito pasti terlibat. Keduanya bakal tinggal satu atap. Ini dari kreatornya Skate Dance dan cukup lucu menurut gua. 8. Ada Ishunde Chiroshiteta no ni Yakutatsu to Suihou Sareta Tensai Chiushi. Nasib buruk selalu menimpa MC kita Zenos yang lahir di daerah kumuh dan juga diremehkan banyak orang. Tapi dia pengen jadi healer atau penyembuh agar bisa menolong orang lain. Walaupun sudah otodidak, belajar dengan keras, tetap aja dia diremehin karena asal-usulnya. Bahkan ia ditendang dari sebuah grup. Gak ada kerjaan dan duit, akhirnya Zenos buka klinik ilegal. Kejeniusan dan kemampuan Zenos ini menyebar sampai dinotis oleh kerajaan dan bangsawan kalau dia bisa nyembuhin berbagai macam peluka dan penyakit. Ini kayak biasa ya, kisah MC ditendang dari grup, lalu ternyata dia kuat banget atau jenius dan bakal menjalani hidup baru. Udah banyak premis kayak gini, kalau kalian suka ya berarti cocok.
9 ada Shiunjike no Kodomotachi, kisah harem tapi satu keluarga. Jadi di keluarga ini ada 2 cowok dan 5 cewek. Kakak tertua yang populer, anak cewek kedua yang jenius, anak ketiga yang supel sekaligus pintar dan juga jago renang, anak keempat yang atletis dan berbakat, serta anak kelima yang pemalu tapi punya fans club. Lalu ada MC kita yang punya trauma yang bikin dia malu di deket cewek. Kehidupan mereka biasa-biasa aja, sampai suatu hari mereka diundang oleh bapak mereka semua untuk makan malam. Dan tiba-tiba bapaknya ngomong, "Anak-anakku, kalian sebenarnya bukan saudara kandung." Jeng jeng jeng. Nah ini tuh karya dari Miyajima Reiji yang bikin Kanokari. Gue mungkin skip, tapi ceweknya ada yang cakep. Jadi sangat mungkin gue menelan ludah gue sendiri. 10 ada Kowloon Generic Romance. Iya ini romance dan ceritanya itu di masa depan ada sebuah kota yang bernama Kowloon City. Sebuah kota penghuninya tuh ingin hidup seperti di kota Hong Kong pada masa lalu. Jadi dari makanan, bangunan, macam-macamnya tuh kayak kota tua gitu. Nah MC ceweknya si Reiko itu pengen nyoba hal-hal baru. Sementara si cowok yang namanya Kudo kebalikannya, dia pengen hidup di masa lalu. Dia udah senang dengan nostalgia seperti ini. Sampai suatu hari si Reiko tuh nginget kok dia ada masa lalu yang dia nggak pernah inget. Jangan-jangan dia pernah amnesia. Ini romance science fiction ya, premisnya menarik dan gue suka desainnya Reiko. Jadi gue mungkin nonton ini. 11 ada Summer Pockets, adaptasi visual novel dari penulis Maeda Jun. Jadi ada sebuah pulau yang bernama Torishirojima yang populasinya itu cuma 2000 orang. MC kita itu anak kota pindah ke pulau ini dan bertemu dengan 4 cewek yang agak aneh. 1. Shiroha Naruse, cewek yang lupa liburan musim panasnya. 2. Sorakado Ao, cewek yang sedang mencari tahu legenda pulau ini. 3. Kushima Kanome, cewek yang sedang mencari kapal bajak laut. Dan Sumugi Wenders, cewek yang sedang mencari jati dirinya sendiri. Ini cewek-cewek yang bakal dieksplor nanti masa lalunya. Karena ini dari Maeda Jun, ya siap-siap aja. Komedi dulu awalnya unyu-unyu bikin lo ketawa, lalu di belakang bikin hati nyesek. Angel Beats, Clannad, Little Buster, ya kurang lebih kayak gitulah bakal sejenis kalau penulisnya sama. 12 ada Euroforma. Jadi Euroforma ini adalah sebuah teknologi mutakhir yang bisa ditanamkan di tubuh kalian dan membuat hidup sehari-hari menjadi lebih mudah. Dengan bayarannya adalah semua yang lu lihat, semua yang lu denger, bahkan emosi lu bisa direkam sama teknologi ini. Selamat tinggal privasi. Buka situs enak-enak juga kerekam nanti. Nah MC kita Ichika Hieda, seorang investigator yang bisa menyelam keingatan seseorang melalui teknologi ini. Dia bisa nyari barang bukti gitu. Jadi penyelam handal. Temanya detektif misteri dengan tema science fiction di masa depan. Dari trailer cukup menarik dan gue kayaknya nonton. Gue melihat vibe psychopath di sini ya, jadi gue pengen coba dulu. 13 ada Orewa Seikan Kokkano Akutoku Ryoshu. Kisah MC kita yang secara moral tuh orang baik tapi hidupnya dijahatin terus, difitnah, bahkan diselingkuhin sama istrinya. Di tengah stresnya hidup, ia disamperin oleh makhluk misterius yang menawarkan kehidupan baru di dunia lain, di isekai. Dia boleh milih tuh. Nah singkat cerita, MC kita terlahir kembali sebagai Liam Serra Banfield, anak dari sebuah kerajaan antar galaksi. Dan karena masa lalunya dipenuhi dengan pengkhianatan, Liam pengen jadi sejahat-jahatnya di dunia ini. Anehnya, semakin dia berbuat jahat, hasilnya malah warga-warganya makin sejahtera. Ini isekai dengan latar belakang di masa depan ya, ada mekanya, ada senjata laser, piu-piu juga. Dan isekai musim ini dikit, seinget gue cuma 2 atau 3 gitu. 14 ada Uma Musume Cinderella Grey, akhirnya anime sports. Ini spin-off dari anime Uma Musume yang fokus nyeritain Oguri Cap di masa latihannya. Trailernya sangat meyakinkan, manganya tuh berapi-api banget, lu bisa lihat artnya. Dan karena gue suka ngeliatin cewek-cewek lari, ya gue bakal nonton ini. Sama karena gue kekurangan asupan sports, belakang ini anime sports nggak terlalu banyak. 15 ada Kanchigai no Atelier Meister. Kenalin Kurt yang ditendang dari regu pahlawan karena dianggap nggak guna. Seperti protagonis anime lainnya. Nggak punya duit dan bingung mau ngapain, Kurt akhirnya berusaha nyari kerja jadi kuli. Angkat-angkat barang sama benerin tembok istana. Ternyata selama ini Kurt itu punya skill ranking SSS di banyak hal. Kecuali berantem. Dia jago bertambang yang membuat dia gampang nyari material langka. Dia jago masak yang bikin semua regunya seneng. Serba bisa, tapi ya nggak bisa berantem aja. 16 ada Zatsutabi Death's Journey. Ini adalah kisah Suzuga Morichika, seorang mangaka newbie yang proyeknya tuh selalu ditolak dia. Alhasil dia stres dan bahkan udah diambang nyerah nih. Nah pilihan yang dilakukan adalah gue jalan-jalan aja lah daripada stres. Jadi ini adalah anime santuy pelepas stres ya. Manganya sih cantik. Semoga bisa kayak Eurocamp gitu. 17 ada Gorilla no Kamikara Kago Sareta Rejowa Oritsuki Shidan. Jadi ini kisah di mana kalau lu tinggal di dunia ini, lu bisa mendapatkan berkah dari dewa.
dewa hewan tepatnya, pada saat berumur 16 tahun. Nah, MC kita yang namanya Sofia itu seorang putri bangsawan dan dia mendapatkan berkah dari dewa gorila yang dianggap paling kuat untuk berantem. Sophia ini sebenarnya pengen hidup damai aja di sekolah, tapi karena tenaga gorilanya dia malah jadi kayak pusat perhatian. Kayak pas pelajaran olahraga, lari dia paling cepet. Kelihatannya lucu. Ada kemungkinan ini akan menjadi tempat panen meme atau ya bakal gue skip. 18 ada Nazo Tokiwa Dinner no Atode, anime detektif yang jagoannya orang-orang kaya. Pertama ada Hosho Reiko, detektif baru anak dari konglomerat grup Hosho, orang kaya. Terus ada partnernya, Inspektor Kazamatsuri, anak dari yang pemilik usaha keluarga Kazamatsuri Motor, orang kaya juga dia. Terus mereka punya supir yang sekaligus butler juga. Intinya ini orang kaya jadi detektif dan ini dibikin sama Madhouse. Jadi coba tonton dulu saran gue kalau lu suka anime misteri atau anime detektif. 19 ada Rokwa Lady no Tashinami Deshite, anime ngerok nih ya. MC-nya namanya Suzunomiya Lilisa yang menjadi kaya raya setelah ibunya menikah lagi dengan pengusaha properti elit kelas atas. Impian banget ini. Otomatis Lilisa juga harus belajar untuk elegan dan menjadi kalangan atas. Kamu harus jadi model bangsawan yang sopan dan membosankan. Tinggalin aja tuh hobi main gitar, musik rock. Udahlah, masuk sekolah elit. Di sekolah elit ini dia malah bertemu dengan Kurogane Otoha, primadona sekolah yang jago banget main drum. Ngelihat hal ini, hati Lilisa tergetar dan ia jadi pengen main gitar lagi. Sampai akhirnya mereka bikin band. Apakah ini akan seasik Girl Band Cry atau Bang Dream? Kita lihat aja. 20 ada Kido Senshi Gundam Gekux. Gua nggak tahu kenapa namanya gini, tapi gue seneng ada seri Gundam baru. Kali ini protagonisnya cewek lagi yang sudah heboh ya di mana-mana. Namanya Yuzuriha Amate, doi anak SMA biasa yang hidup di Space Colony. Sampai suatu hari ia bertemu dengan pengungsi bernama Nyan. Ya, namanya Nyan. Dan terlibat di pertandingan robot ilegal. Nah, di sini Amate bakal milotin Gekux, sebuah Gundam misterius yang diincar pemerintah dan juga polisi. Dari situ plotnya nanti akan berkembang. Ini udah tayang di teater Jepang ya, dan responnya tuh heboh setahu gua. Visual udah nggak diragukan lagi, jadi kita tinggal tunggu aja pas nanti tayang. Buat yang nggak pernah nonton seri Gundam sebelumnya, bisa kok kalian mulai dari sini. 21 ada Shin Samurai Den Yaiba. Nostalgia parah nih ya buat para sepuh. Yaiba telah kembali, kisah anak yang tumbuh di hutan lalu pergi ke kota Jepang, bertemu dengan rivalnya. Dari sini dia bakal ngelakuin perjalanan untuk menemukan pedang iblis legendaris. Gua sendiri udah lupa ceritanya, tapi gue inget banget nanti si Yaiba tuh bakal kayak punya orb atau bola-bola elemen gitu yang bisa ditempel di pedangnya. Jadi kalau ada bola es dimasukin ke pedangnya nanti jadi elemen es. Kalau bolanya petir dimasukin ke pedangnya nanti jadi elemen petir. Ini dari autor yang sama kayak Detektif Conan, Gosho Aoyama. Makanya karakter desainnya mirip. Trailernya bagus banget. Nonton dah. 22 Danjo no Yujowa Seiritsu Suru. Simpelnya gini, cewek rambut biru ini temen baiknya MC, best of friendo, dan dia harus bersaing dengan cewek yang jadi cinta pertama MC. Lu pegang mana? Udah, gampangnya gitu aja. 23 ada Theogonia, kisah Kai seorang penduduk desa yang terlibat peperangan antara manusia dan setengah manusia untuk melawan ogre yang sedang invasi ke tanah manusia. Di tengah-tengah perang ini, si Kai itu suka nginget kenangan yang harusnya dia nggak punya. Jadi kayak kenangan dari masa depan gitu, dari teknologi yang sudah maju. Nah, kenapa bisa begitu? Ya, itu yang bakal kita nonton. Di trailernya tuh entah kenapa gue keinget ini kayak desa-desa di Attack on Titan lah. 24 ada Mono. Jadi pada sebuah sekolah ada ekskul fotografi dan juga ekskul sinema. Dua-duanya ini diambang dibubarin. Terus solusinya gimana? Jogresin aja jadi klub atau ekskul sinefoto. Nah, itu yang bakal kita tonton. Kegiatan-kegiatan sinefoto klub ini yang isinya cewek-cewek unyu berusaha mengeksplor hobinya dengan peralatan kamera baru, teknik-teknik baru, dan juga tempat-tempat baru. Ini adaptasi manga Yonkoma, gue nggak pernah baca, tapi kalau mereka nanti bakal ngejelasin teknik atau alat-alat kamera ke kalangan umum, gue bakal nonton. 25 ada Kampeki Sugite Kawaii Ganai Tokonyaku Hakisareta Seijo wa Ringoku. Kenalin Filia, anak dari keluarga yang sudah dikenal pasti melahirkan Sen berbakat. Jadi lu kalau keturunan keluarga ini tuh dianggap Sen lah. Sen tuh apa ya bahasa Indonesianya ya? Kayak orang suci, orang keramat gitulah. Nah, Filia ini menjadi Sen paling berbakat yang pernah lahir di keluarga ini. Saking hebatnya, semua orang jadi minder. Bahkan tunangannya sendiri itu minder. Akhirnya dia dijual ke negara tetangga yang lagi butuh Sen. Pertanyaannya, bagaimana seorang yang diminderin hampir satu negara memulai hidup baru di negara tetangga yang lagi butuhin dia? Itu yang bakal kalian tonton. 26 ada Guilty Gear Strive Dual Rulers, adaptasi game. Jujur gue bingung ceritainnya gimana karena gue main game itu lengkap-lengkap. Intinya, seri ini tuh soal umat manusia menemukan sihir dan mereka tuh eksperimen sihir ini dengan berbagai makhluk sampai akhirnya terbentuklah sebuah senjata hidup yang bernama Gears.
Nah, Gears ini membelot dari penciptanya, manusia, jadi diperangin tuh. Nah, beberapa tahun setelah itu dibikinlah sebuah turnamen yang tujuannya adalah untuk mencari petarung sejati yang bisa mengalahkan salah satu Gears yang kuat tadi. Dan jujur untuk yang seri Guilty Gear Strive ini ceritanya mulai dari mana gue kurang tahu, mohon maaf. Tapi gue yakin ada Bridget, di trailernya ada Bridget. Dia yang bakal sering diomongin. 27 ada Apocalypse Hotel. Musim lalu ada Tasokare Hotel buat lu yang heran udah mati atau belum. Hotel buat arwah penasaran. Nah, musim ini ada Apocalypse Hotel, sebuah hotel yang masih berdiri dengan staff yang isinya tuh robot-robot menantikan tamu pertama mereka. Kenapa bisa nggak ada tamu? Ya karena pada anime ini manusia sudah dianggap punah. Jadi ini tuh ceritanya pasca kiamat, di mana ada sebuah hotel yang menantikan pengunjung. 28 ada Kijin Gentosho. Ini adalah kisah Jinta, seorang petarung yang membasmi iblis untuk melindungi Miko di sebuah kuil. Masalahnya, iblis-iblisnya tuh entah gimana ceritanya tahu kejadian di masa depan. Alhasil Jinta akan bertarung melawan iblis-iblis ini, nggak cuma di satu zaman. Gue sempet cek manganya di chapter 1, jadi si Jinta ini datang ke kuil terus tiba-tiba dia nangis ketemu Miko-nya. Tapi dia pakai seragam masa kini gitu, yang kemungkinan ada time travel. Gue nggak lanjut baca karena ya nanti tinggal nunggu nonton animenya aja. Dan di nomor 29 ada Anne Charlie. Ini remake dari anime tahun 1979. Sepuh ini. Bahkan yang tahun 1979 itu diadaptasi dari novel tahun 1908 yang judulnya tuh Anne of Great Gables, karya L.M. Montgomery. Mengisahkan Anne, seorang yatim piatu yang dibawa ke rumah keluarga Cubit dan membantu mereka ngurus ladang. Dan berikutnya kita bakal bahas anime yang season lanjutan atau season 2, 3, 4. Kita mulai dari Ene no Shobotai atau Fire Force Sun no Sho season 3 yang akan dibagi 2 kur. Kur pertama bakal tayang April 2025 dan kur kedua bakal tayang 2026. Masih lama. Jadi dibagi 2 dan lintas tahun. Kedua ada Slime Touste San Hyakunen. Anime membasmi slime selama 300 tahun dan jadi OP. Berikutnya lagi ada Windbreaker Season 2, anime sabung pelajar yang harusnya sih mulai dari arc-nya Tsubakino kalau gua nggak salah. Ini tuh chapter 55 atau chapter 56 gitu. Karena kemarin kan season 1 tamat di chapter 50-an. 4 ada Aharen Sanwa Hakarenai Season 2, romance unyu antara dua orang yang halunya nggak ngotak. Gue menantikan kebodohan apa lagi yang akan terjadi di antara mereka. 5 ada Sentai Daishikaku Second Season, mengupas konspirasi industri superhero dan Power Ranger yang isinya ya banyak yang aneh. Season 2 itu setahu gue akan dimulai dari arc Sekolah Mimpi, di mana salah satu karakter penting yang akan dibahas itu adalah Squad Hijau, terutama Kanon Hisui. Cantik, dan dia gigit. Lalu ada Kuroshitsuji, Midori no Majohen, Shoshimin Series Second Season, sama Bye Bye Earth Second Season. 3 ini gue belum lanjut nonton, jadi gue nggak bisa ngomong apa-apa, bahkan gue nggak tahu mulai dari mana. Jangan lupa juga, di April ini bakal ada One Piece yang akan lanjut tayang lagi, sama Kimi-sen Season 2 yang tayang dari episode 1 Season 2 lagi. Setelah delay hampir 1 tahun. Oke, kesimpulan dari video ini, isekai itu dikit ya. Cuman 2 tadi, atau 3 gue lihat-lihat, kalau di luar yang season lanjutan. Kalian sendiri paling menantikan yang mana? Tulis aja di komen. Dan kayak biasa, makasih yang udah nonton sampai akhir. Mohon maaf kalau gue ada salah kata atau salah informasi. Koreksi aja atau tulis aja di komen. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.